Buleleng, Bapak Ibu Tu Karyaman Putra SOS MM. Dan kebetulan beliau sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Om Swastiastu, Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi, semangat pagi, sehat selalu. Selamat pagi juga, semangat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Pak Kadis ya, di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menyapa pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Baik, sebelumnya kami kembali mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tentunya di tahun ini, yang juga menyuarakan kesetaraan, kemudian juga peran-peran lainnya untuk tidak menimbulkan kesenjangan antara disabilitas ataupun non-disabilitas. Baik, kita mau langsung ke Pak Kadis Sosial. Pak Kadis, kalau berbicara tentang disabilitas di Kabupaten Buleleng ini sejauh ini bagaimana Pak Kadis? Apakah memang sudah terakomodir dengan baik atau ada beberapa catatan yang perlu diketahui juga oleh masyarakat? Silakan Pak Kadis. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami mengucapkan apresiasi kepada RRI Singaraja yang sudah memfasilitasi kami selaku memiliki tugas pokok fungsi di urusan kesejahteraan sosial. Dan tentu momen ini sangat baik mengingat kita akan mencoba menyampaikan kondisi real yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, khususnya yang berkaitan dengan disabilitas, warga disabilitas. Dan kita ketahui bersama supaya kita sama-sama dulu persepsi yang sama, apa sih yang namanya penyandang disabilitas. Jadi kalau kita bicara tentang penyandang, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, apakah intelektualnya, mentalnya, dan sensor dalam jangka waktu yang lama, sehingga dia tidak bisa berinteraksi di lingkungan, kesulitan, ada hambatan. Nah, disitulah kita berpartisipasi penuh dengan warga negara yang sifatnya untuk bisa kesamaan hak di kaitan dengan disabilitas. Dan kita bisa sampaikan juga disabilitas itu banyak ragam. Ada fisiknya, ada intelektualnya, ada mental, sensorik, ada ganda atau multi. Nah, dari keragaman inilah secara kita multi dalam jangka waktu yang lama perlu pendampingan, perlindungan sosial, dan pasti kita memiliki tupoksi dinas sosial itu yang pertama adalah berkaitan dengan perlindungan sosialnya berupa data dulu. Jadi data yang ada tuh seberapa sih di Buleleng yang kategori selaku penyandang disabilitas. Baru kita melangkah ke berikutnya adalah pemberdayaan pilar-pilar sosial, supaya nanti dalam penanganan pelayanan memfasilitasi warga disabilitas itu tepat sasaran. Berikut baru kita melakukan langkah-langkah rehab. Rehab itu adalah bagaimana penanganan secara teknis, apa sih yang mereka perlukan dalam rangka peningkatan produktivitas, perekonomian maupun kemandiriannya nanti. Sehingga setelah kita awali dulu mendata untuk di Buleleng, kita memiliki data yang kategori penyandang disabilitas itu sebanyak 6.422. Dari 6.422 itu hampir merata di per kecamatan, yang paling sedikit hanya di Sukesade ya. Sisanya udah di Tejekule, sisanya udah di angka 800-an. Busombio juga hanya 463 orang kategori disabilitas. Dan kita pun bekerja jelas dengan regulasi yang pasti berkaitan dengan regulasi dari peraturan presiden tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kita pun punya perda berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas nomor 2 tahun 2019. Nah, berkaitan dengan kemarin ya 3 Desember kita bersama-sama seluruh dunia merayakan Hari Disabilitas Internasional HDI. Jadi diperingati ini dalam rangka memperhatikan dan berusaha menyelesaikan persoalan. Bukan hanya sekedar merayakan, tapi menyelesaikan persoalan. Apa sih yang dihadapi para penyandang disabilitas itu? Jadi kita memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat hak dan kewajiban
termasuk juga peningkatan kesejahteraannya penyandang disabilitas itu. Dan tahun 2024 tema yang diambil di Kementerian Sosial adalah memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, kita di Kabupaten Buleleng apa kegiatannya itu nasional sudah. Kalau di Buleleng kita udah merancang, namun tidak tepat di tanggal 3. Kita sosialisasi sudah, pasang spanduk sudah, sudah kita informasikan, dan hari ini kita bahas rapat juga di kantor sebentar dengan semua pengurus. Karena kita petakan itu penyandang disabilitas Buleleng, kita bentuk organisasinya supaya mempermudah informasi dan komunikasi. Jadi ada PPDI penyandang disabilitas cabang Buleleng, ada Pertuni untuk tunanetra dan sebagainya. Itu sudah kita pilah dia supaya memudahkan. Dan kita akan kegiatan di Kabupaten Buleleng kita jadikan satu dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional KSN. Itu kita pusatkan nanti di Desa Mayong tanggal 20 Desember 2024. Sekaligus juga Hari Ibu digabung nanti di situ. Di tanggal 20 itu ada Hari Disabilitas, HKSN dan Hari Ibu. Dan itu programnya provinsi dipusatkan di Buleleng. Ya, jadi kita di Buleleng jadi tuan rumah dengan catatan karena kita sudah begitu aktif untuk bisa mengelola, dan di Bali baru Buleleng ada PPDI. Jadi pengurus-pengurus ini kita HWDI juga ada, Himpunan Wanita Disabilitas kita bentuk di Buleleng. Jadi kita udah lengkap sehingga dipercayalah sama Dinas Sosial P3A Provinsi Bali untuk mengadakan kegiatan di Buleleng. Ya. Kegiatannya nanti adalah tidak hanya batas bantuan, enggak, tapi lebih dominannya adalah pemberdayaan. Ada pameran UMKM, ada juga yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para disabilitas, dan ada juga kegiatan parade budaya dan penyaluran bantuan-bantuan. Itu yang kita rancang nanti di Hari Disabilitas yang digabung dengan HKSN. Itu kalau hak-hak penyandang disabilitas memang kita kita penuhi. Bagaimana kehidupannya, jadi termasuk juga penguatannya, karena penyandang disabilitas itu harus kita samakan aksesnya juga. Kita harus berjuang, berusaha semua tempat-tempat umum agar mempersiapkan akses mereka, karena supaya tidak ada permasalahan dalam rangka menikmati proses-proses pelayanan yang ada di Buleleng. Jadi kita melakukan wajib melakukan itu adalah bagaimana kita menunjukkan kepedulian. Kami harap masyarakat peduli terhadap penyandang disabilitas, mendukung organisasi yang sudah kita buat, kita petakan tadi, supaya nanti komunitas penyandang disabilitas ini bisa berbagi pengalaman. Karena di mana ada kekurangan, kami yakin di situ ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti kita yang kategori normal, lengkap. Jadi talenta dan sebagainya pasti dia miliki yang di luar kemampuan kita. Itulah kita harus berikan kesempatan mereka, hormati, dan kita dukung, dan kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga dia mampu mengeluarkan apa yang menjadi kemampuannya. Kita berkolaborasi dengan Kementerian Sosial. Apakah itu pelatihan massas, pelatihan barista dan sebagainya. Berkaitan dengan ekonomi juga dia bisa menghitung, bisa jadi kasir, itu ada pelatihannya. Jadi kalau di Buleleng ada restoran khusus yang tuna bicara, tapi dia mampu melayani dan bisa menjadi kasir. Nah, itu luar biasa berdasarkan kolaborasi kami dengan Sentra Madmia dan yayasan. Jadi yayasan di Buleleng ada memperkaryakan 15 warga. Itu
luar biasa. Ya. Dia seperti human relationnya bagus, attitude-nya bagus karena sudah dilatih dan sebagainya. Itulah kolaborasi kami, sehingga hak-hak mereka itu harus kita berikan sepenuhnya. Ya. Jadi program-program kita banyak yang sudah jelas, perlindungan sosial, jaminan kesehatan, ada RST, PKH. Kalau alat bantu kan wajib ya, supaya dia bisa beraktivitas, wajib kita berikan. Dan itu pun yang terpenting sekarang adalah bagaimana memperkuat mindsetnya dia. Berproduktivitas itu yang terpenting. Caranya kita berikan juga bantuan sosial berupa uang untuk penguatan mereka, karena tidak semuanya dia bisa beraktivitas. Itulah yang kita berikan, sehingga nanti ke depannya apa yang menjadi tugas kami sangat dirasakan manfaatnya bagi penyandang disabilitas. Baik, Pak Kadis, ada beberapa poin yang sudah saya catat begitu ya terkait dengan disabilitas ini. Tapi sebelumnya kita mau ke ini dulu Pak Kadis, terkait dengan perayaannya yang nanti akan dilaksanakan tanggal 20 Desember dipusatkan di Desa Mayong, mengajak semua komunitas dari penyandang disabilitas ini begitu ya, dan juga komunitas-komunitas lainnya. Nanti di sana juga akan ada pameran UMKM. Nah, pertanyaannya sasarannya akan ke siapa ini Pak? Apakah ke disabilitas saja atau masyarakat umum ataupun masyarakat dari seluruh provinsi Bali? Karena memang ini kan acara dari provinsi yang dipercayakan ke Buleleng. Silakan Pak Kadis. Jadi kami memfasilitasi kegiatan ini khususnya yang ada di Desa Mayong. Kita akan warga masyarakat yang kategori difabel kita bisa tampilkan, mungkin pameran apa, bisa hasil produknya bisa ditampilkan. Harapannya kan jelas memperkenalkan, mensosialisasikan, dan nanti ada manfaat secara langsung. Di situ kan pasti ada, kita tidak pungkiri ya, setiap kegiatan itu medsos itu luar biasa. Dengan sendirinya hilirisasinya kegiatan itu harapan kami adalah tindak lanjut, bisa diekspos, bisa melalui media, bisa ngekspos. Dengan sendirinya nanti yang hadir itu pun harapannya bisa menggetok tularkan, menginformasikan. Dan kita sangat berharap para warga disabilitas ini bisa tampil untuk bisa produknya bisa dipamerkan. Dan di Parade Budaya pun kita tidak serta-merta, mereka juga warga disabilitas kreatif. Dia untuk mempercepat untuk mempermudah akses, mempermudah dia kegiatan, ada sepeda motor yang diolah di permak sehingga nanti bisa dia melancarkan aktivitas. Itu juga kita bisa ikutkan dalam parade, tidak mengecilkan arti dari para warga disabilitas. Jadi pentingnya kegiatan ini kan jelas agar diketahui semakin luas. Apalagi ini momen Bali ya, bisa ditampilkan di Desa Mayong. Jadi kita pun tidak hanya menonton, dia diberikan bantuan, bukan seperti itu. Bagaimana dia bisa kemandirian dari kewirausahaannya, itu yang kita harapkan. Sebenarnya. Artinya ada UMKM, kewirausahaan, terus pemberian bantuan dan parade budaya begitu ya Pak Kadis ya. Itu kegiatan kita nanti sekaligus peresmian. Ada peresmian yang kemarin juga sudah kita perkuat dengan adanya rumah singgah, ada mobil layanan perlindungan sosial. Kalau RST ini rumah layak uni ini kita luar biasa di Buleleng ada dapat bantuan seperti itu, sehingga nanti rumah yang tidak layak ini bisa diinikan sama warga disabilitas. Baik, ini menarik ya Pak Kadis ya. Ternyata untuk peran dari pemerintah sendiri memang sudah berjalan sejauh ini begitu. Tadi juga menarik terkait dengan kolaborasi Pak Kadis, kolaborasi program-program yang memang dicanangkan oleh pemerintah untuk bisa memberdayakan saudara-saudara kita disabilitas ini. Nah, untuk kolaborasi ini seperti apa Pak kolaborasinya untuk bersama dengan penyandang disabilitas? Jadi kolaborasi kami adalah bagaimana kita menanamkan penguatan-penguatan kepada warga disabilitas
dengan cara adalah pemetaan. Jadi pemetaan terhadap kedisabilitasnya. Jadi dia akan lebih enak bercerita dengan anggaplah kondisi yang sama. Jadi yang kedua, bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak yayasan. Yayasan apa sih? Karena kita kan ada keterbatasan, baik itu yang berkaitan dengan usaha. Nah, salah satunya kami tadi sampaikan, jadi warga yang tunarungu bisa diberdayakan, bisa dipekerjakan oleh yayasan, sehingga dia bisa buka usaha di Lovina berupa restoran. Itu sangat membantu dan memberikan kepercayaan penuh kepada warga yang kurang beruntung ini bisa mengeluarkan kemampuannya. Tidak hanya serta-merta orang disabilitas tidak percaya diri, tidak menghasilkan, tidak berkarya. Nah, disitulah kita kolaborasinya dengan pihak yayasan. Kolaborasi yang berikut kan dukungan penuh dari Kementerian Sosial. Jadi sentra Mahatmya yang di Tabanan itu memberikan kepercayaan kepada Dinas Sosial Buleleng, selalu apapun permasalahan khusus disabilitas ini bisa maksimal dibantu. Tidak hanya sekedar pelatihan, tapi diberikan alatnya, kewirausahaannya, permodalannya. Itu yang luar biasa jadi kolaborasi kami dibanding dengan kita tidak aktif dengan data, karena data ini sangat penting untuk memudahkan kita bagaimana yang sudah berproses, mana yang belum dan sama sekali belum tersentuh. Inilah kita sering mengadakan verifikasi validasi data tentang kedisabilitasan. Bahkan kita tidak serta-merta belum tentu orang disabilitas itu layak dibantu, karena banyak warga disabilitas bisa menghasilkan sendiri, memperkerjakan orang sehat dan mampu. Jadi penyandang dengan pemerlu itulah tugas kami untuk membedakan datanya. Kalau dia hanya sekedar penyandang, berarti dia pasti sudah memiliki aset, orang mampu, orang usaha, orang kerja. Tapi kalau pemerlu dia tidak bisa menghasilkan. Disitulah kami masuk di Dinas Sosial bagi pemerlunya. Jadi kita contohkan kalau di Kaliangan ada usaha kain tuh. Itu luar biasa. Dia penyandang disabilitas berat, tapi dia bisa memperkerjakan warga yang sehat dan sukses. Itu contohnya. Berikut juga ada di tempat lain. Jadi dia mampu membuat pekerjaan yang bisa menghasilkan dan memperkerjakan orang lain. Jadi disitulah pemberdayaan yang penting, kolaborasi kami dengan pemerintah, kementerian, desa maupun yayasan. Nah, di panti-panti juga kita dorong, karena kita di Buleleng sebenarnya permasalahan juga kita belum punya lembaga kesejahteraan sosial yang sifatnya khusus untuk penanganan pemerlu kesejahteraan sosial disabilitas yang kategori tidak mampu atau sebatang kara. Ya, jadi yang kita di Buleleng ada 19 panti itu kan dominan anak yatim piatu, orang tidak mampu masuk panti. Tapi bagaimana warga disabilitas di rumahnya sudah tidak mampu, apalagi yang sebatang kara, atau ada dalam satu keluarga 2 warga disabilitas, belum kita punya panti di Buleleng. Nah, disinilah kami kolaborasinya dengan yayasan yang ada di Denpasar. Baik. Berarti memang ini lembaga kesejahteraan sosial pemerlu begitu ya Pak ya, untuk yang sebatang kara. Nah, ini kira-kira dilihat dari situasi saat ini di Buleleng akan ada atau masih akan diproses, atau kira-kira tidak akan ada sama sekali Pak panti ini Pak? Ya, jadi kalau panti atau lembaga kesejahteraan sosial sebenarnya bisa dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama adalah pasti boleh pemerintah untuk membangun ataupun mendirikan suatu panti lembaga kesejahteraan sosial yang khusus terhadap
disabilitas. Ya. Karena disabilitas ini kan tidak sehari 2 hari tuntas sampai mereka sampai dia meninggal pun itu sebenarnya jadi tanggung jawab pemerintah bagi pemerlu. Bagi pemerlu itu kan orang yang tadi nggak mampu sebatang kara karena kondisi sebatang kara ini yang disabilitas. Nah, yang kedua pihak kolaborasi tadi adalah dari pihak yayasan atau pemerhati sosial yang mendirikan lembaga kesejahteraan sosial khusus untuk berkebutuhan khusus. Nah, di situ. Jadi kita di sini kendalanya. Nah, Asongkare yang berapa kali ya sudah biasa ya berpikir caranya gimana cari solusi itu. Akhirnya kebetulan minggu kemarin ya kita bisa komunikasi dengan Yayasan Bunga Bali di Denpasar. Jadi kita kirim ke sana. Kita koordinasikan jadi diterima di sana hasil asesmen kami, asesmen mendalam kita komunikasikan akhirnya diterima di sana. Sebentar kami 1:30 kami home visit lagi. Ada warga dulu korban persetubuhan disabilitas. Nanti kami akan home visit. Kebetulan orang tuanya ibunya meninggal nih. Jadi siapa? Ini siapa yang ngurus mereka yang disabilitas ini? Jadi kita harus asesmen mendalam. Mudah-mudahan kita komunikasikan lagi dengan yayasan yang ada di Denpasar Bunga Bali ini bisa menerima. Ya kan, karena bolehlah di situ keterbatasan. Dan kita mudah-mudahan lah masih kita dorong ada yayasan lembaga kesejahteraan sosial yang sifatnya menerima yang berkebutuhan khusus. Ini sangat mendesak bagi kita. Baik. Ini yang tadi poin yang Pak Kadis juga sampaikan bahwa di Hari Disabilitas Internasional ini bukan hanya merayakan tapi juga peduli dan mencari solusi. Nah, salah satu solusi yang dicarikan adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan Nike untuk kesejahteraan sosial. Pak Kadis, tampaknya ini beberapa pendengar kita sudah sangat antusias untuk ikut bergabung ya Pak Kadis ya. Kita akan sapa dulu pendengar kita di 24644 sudah ada yang bergabung dan juga yang ingin bertanya atau menyampaikan atensinya kami undang di 0362244644 serta di 081 1399990 dan juga di Instagram kita di RRI Pro 1 Singaraja dan juga di Facebook Pro 1 Singaraja dan juga di YouTube RRI Singaraja official. Kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Ini Ayu Pak Kadis. Iya. Ayu, Mbak Ayu di Selayar ya? Iya. Ini saya nggak bisa jalan. Terus saya mau ikutan hari disabilitas. Soalnya saya nggak punya bapak, nggak ada yang nganterin. Ibu sudah tua dan saya orangnya gendut. Makin gendut loh dia. Iya, Mbak Ayu. Saya itu pingin sekali Pak, berkarya. Tapi saya nggak dikasih sama ibu saya. Alasannya saya nggak bisa bangun gitu. Iya, baik. Badan saya kaku gitu. Saya sudah semangat sekali berkarya, hobi saya gitu. Buat kamu yang lagi tapi nggak dikasih gitu. Terus gitu saja. Saya itu nggak punya alasan saya itu berkarya karena saya nggak punya saudara. Saya ingin hidup mandiri, tapi saya nggak dikasih sama ibu saya gitu. Ya, baik. Mbak Ayu, terima kasih. Saya itu ingin bertemu sama teman-teman. Iya, baik. Happy sama ingin ngobrol sama teman-teman. Baik. Terima kasih ya Mbak Ayu. Ngobrol ya. Iya, makasih. Baik, Mbak Ayu di Selayar, semangat sekali untuk ikut bergabung begitu ya dalam acara Hari Disabilitas Internasional juga yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Desember. Nanti akan ditanggapi ya sama Pak Kadis. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI.
Halo. Pagi, Rizka. Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa nih, Pak? Saya dari Mayong. Oh, dari Mayong, Pak. Iya. Pak Gus Maong, silakan, Pak. Yes. Iya. Saya terharu sekali dah dengar suaranya Pak Kadis yang kangen sekali. Iya, sehat Pak Kadis. Sehat. Segera Bapak. Cening di Abeng, Nggih. almarhum teman saya itu. Tak tahu cening nih. Saya ke Jakarta, Nggih. saya Lembang, saya dapat mampir sana. Iya, baik. Maaf, saya Rizka sedikit ngomong Pak Kadis. Iya, silakan, Pak. Katanya. Iya. Apa yang menjadi atensinya ini, Pak Gus? Dan saya betul-betul keluarganya Pak Kadis. Ya, Iya. terima kasih pada London dah almarhum beliau itu. Iya. Iya, Kita ke Jakarta, iya, adakan pertemuan baik. dunia Pak Liza ini, saya tempat mampir dulu. Nggih. Nah, sekarang baik sekarang ini Iya, silakan, Pak. biasa sekali ini. Hmm. Tuan rumahnya di Beleleng, di Bali Pos sekarang di Mayung. Di Mayang nanti. Di arena Pak Nggih, Kadis. nggih, di arena nanti. Di arena parkirnya, tapi gimana parkir nih? Bisa, Iya. Sampun ya, Cik. Pak Kadis saya terbayang. Sampun. Nggih. Nggih. Iya, Naik saya nanti. ulang Nggih. saya pulang kampung pensiun dari Mayong. Nggih. Iya, Begini Pak Kadis, saya dapat selamat hari penyandang disabilitas internasional. Nggih. Ya, semoga teman-teman penyandang disabilitas kita tambah semangat. Ya, perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas luar biasa sekali ya. Ya, pertama kali di sini karena ya ikut mengabdi juga di sini tidak aktif di BPN di agraria itu. Apa kamu sumbangkan pikiran saya, hati saya untuk di Buleleng ini. Selalu saya mendirikan Perduni di Buleleng. Tidak ada anak apapun, tidak ada. Ya. Karena saya sendiri dengan teman-teman, ya semua yang peduli, mitra bakti ya. Itu Pak Suambu, tak salah dinas, Baik. Suambu dari Bandung Antis memimpin di sini. Nol Pak Kadis, tidak ada dana Pak Kadis. Nggih. Itu Iya. kami sekarang sudah terakomodir, sudah ada satu organisasi yang betul-betul sekarang Pak Kadis sekarang ini yang memimpin di Buleleng ini mengayomi adik-adik saudara kita ini. iya, Tambah banyak bicara Pak Kadis, Nggih. di Perduni, Nggih. saya sudah tampilkan beberapa kali beri PKB pentas di Bali Pak Kadis. Nggih. Nah, kalau seandainya ini Perduninya tampilkan Pak Kadis, ada berikan alat musik di keyboard di Nggih. bawah mengenai Iya. iya, baik. Ya, datang dari pemerintah daerah, terima kasih Pak Pemerintah daerah Buleleng. Nggih. Waktu itu Pak Agus sudah ada, Pak Bagiade, termasuk Pak ini PJ Bupati Kala Pak Kadis sekarang ini. Iya, baik. Melanjutkan ini, dan lanjutkan, tampilkan di penanganan disabilitas khusus seperti ini. Hebat-hebat Pak Kadis, keyboardnya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih, Pak Gus. Sukses selalu. Iya, terima kasih atas atensinya, memberikan apresiasi dan juga siap berpartisipasi ya untuk Pertuni katanya nih kalau ditampilkan tanggal 20 nanti. 20. Baik, kita akan sapa kembali di belakang Pak Gus, ada yang bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi dengan Pak Narte. Narde. bukan Pak Narde, iya, Pak Narde. Selalu salah ya, Pak. Iya, tapi namanya sama, tapi Iya. Pak Narde lebih ganteng daripada Iya. saya. Pak Narde, Pak Narde silakan Pak Narde, apa yang menjadi atensi Pak Narde? Begini, Bu. Kemarin kita akan yaitu disabilitas untuk internasional. Nggih. Di sana dikaji mengenai stigma negatif itu ya. Iya. Saya kaitkan dengan masalah narapidana, kemarin juga saya sampaikan. Narapidana itu juga stigmanya negatif, sulit untuk diterima di masyarakat. Nah, apa sebabnya? Kalau dulu saya pernah mengadakan penelitian, bahwasanya sebabnya yaitu karena masyarakat yang dari mana dia asalnya narapidana itu tidak ikut berpartisipasi memberikan pendidikan sehingga mereka tahu bagaimana pendidikan LP itu sehingga mereka bisa diterima di masyarakat. Iya. Nah, sekarang kita lihat disabilitas ini, yaitu sebagaimana kita kemarin saya sampaikan bahwasanya pemerintah akan membuat merancang yaitu mengenai yaitu perluasan lapangan kerja. Kalau tidak salah itu dari dinas sosial saya tahu. Saya yakin sudah tahu hal itu, dan kemudian kita dalam rangka mewujudkan sebagai negara hukum, negara kesejahteraan, welfare state, yang sudah. Nah sekarang saya belum pernah melihat penerimaan
ASN yang P3K, guru honorer yang yaitu untuk bisa jadi guru, persyaratan disabilitas itu tidak pernah ada muncul di sana. Ya. Jadi mereka itu, berarti mereka itu mungkin diterima, mungkin juga tidak. Padahal mereka banyak orang disabilitas yang mempunyai kemampuan, misalnya sarjana informatika, hanya kakinya saja yang tidak berfungsi dengan bagus. Sehingga mereka itu yaitu merasa minder, tidak bisa mungkin diterima karena persyaratan sana termasuk disabilitas yang mempunyai kemampuan dalam bidang ini. Dan itu kesempatan itu, apakah mungkin pemerintah daerah, dinas sosial, juga misalnya di pemerintah daerah dalam penerimaan P3K, guru-guru honorer yang dapat honor yang lumayan sekarang ini berkembang, apakah mungkin jadi dasar pertimbangan, apalagi pemerintah sekarang sedang membuka lapangan pekerjaan untuk itu. Barangkali Bapak dari dinas sosial bisa memberikan informasi pada mereka, karena saya lihat ada sarjana informatika, ada sarjana fisika, banyak sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narde atas atensinya dan kepeduliannya kepada saudara-saudara kita disabilitas. Sudah ada 3 orang penelpon, nanti kita akan bacakan di WhatsApp program 1, tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak dulu ya Pak Kadis ya. Dengan jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pernah diperjuangkan ya? Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Rizka Desiandra tentunya, dan kita masih berbincang terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Karyaman Putra Esos MM. Baik Pak Kadis, tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung, kita akan tanggapi satu persatu dari Ayu di Selayar, kemudian juga ada Pak Gusmaung, dan juga yang terakhir adalah Pak Narde. Nah, dari Ayu dulu Pak, antusiasnya sangat luar biasa nih untuk berkarya. Silakan Pak Kadis, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi di Ayu ini memang luar biasa, semangat sekali, dan saya udah pernah ketemu, sudah dapat ngobrol di rumahnya, di kos dia di Selayar ya. Jadi itulah, tetap semangat Ayu ya. Nanti kita sebenarnya dari tadi Ayu cerita itu pinginnya Pak mau buat, walaupun tanggal 20 itu ada kegiatan yang sudah anggaplah kategori seremonial ya. Saya tak pikir nih kita ada buat acara lain lagi mungkin nih. Ya, ngobrol bareng bersama di Pabel. Nanti coba. Ini menarik ya Pak Kadis ya. Karena menarik, si Ayu nih pingin ngobrol, ketemu mungkin beda kalau ada acara-acara yang kita rancang. Kita biasanya ngadain di Taman Kota sih. Tiap tahun kita duduk bersama, ngobrol, ada nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Tapi kalau sekarang memang sih kita program ini lebih domainnya di seremonial di tanggal 20 nih. Mungkin Ayu pinginnya dapat ketemu dengan semua potensi ya. Ada tunanetra dan sebagainya, kumpul bareng, ngobrol, cerita. Mungkin itu yang pinginnya. Bahkan kami kemarin tahun kemarin kita jemput yang agak rentan ya, kasihan ya. Coba ayo ya, nanti kita mudah-mudahan kita Pak bisa bersama-sama merancang dengan teman-teman. Yang penting bukan apa yang mau disuguhkan, tapi apa yang mau diceritakan. Gini ya, kemarin bahkan kita mengundang penyiar yang bisa nyanyi. Ada juga ini biar nyambung rame jadinya. Bagus, ini menarik. Ayo nanti masalah mungkin ibunya rasa nggak nyaman, mungkin Ayu terlalu banyak berkegiatan. Kadang kan ada keterbatasan Ayu ya, mungkin ada agak resah mungkin ibunya kan, karena kalau terlalu aktif mungkin seperti itu. Yang sabar ya. Yang kedua dari Pak Putu ya. Pak Putu, ini luar biasa nih cikal bakalnya organisasi tunanetra dia. Kita memang salut, kami sangat salut, dan kami sifatnya memfasilitasi apa yang sudah dibuat. Kita lanjutkan, dan kita akan berusaha tampilkan. Nanti mohon kehadirannya Bapak di desa, di desanya kita buat acara nanti dari tim, karena hibah bansos kan sering kita berikan kepada potensi ini, sampai dengan alat musik dan sebagainya kita udah berikan. Mungkin bisa kita tampilkan nanti di sana di acara. Harapan kami semuanya bisa merasakan asas manfaat dari kolaborasi dengan pemerintah dan yayasan, sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat lah untuk penguatan perekonomian. Itu yang terpenting, kewirausahaan. Jadi bukan hanya dikasihani tapi dia mampu untuk berdaya dan berproduktivitas. Itu yang menjadi tujuan kami. Baik. Yang berikut Pak Nade, untuk dimaklumi dan diketahui bahwa kami sudah sesuai dengan peraturan daerah, formasi itu ada sebenarnya. Dan kami di Dinsos juga di tahun kemarin ada juga ASN yang kategori formasi disabilitas. Dan kita pun sudah mendorong kepada BKPSDM untuk itu. Dan kiranya ada juga ketua PPDI kami sekarang ngurus P3K, sedang ngurus nih, ikut ujian dan sebagainya. Ketua PPDI-nya malah ya Pak Wadi Budiarte, dia kakinya yang gini, dia di pendidikan dia. Ya, Songkare bisa mengikuti nanti apa menjadi P3K-nya ini. Dan kami juga sosialisasikan kepada teman-teman yang difabel di setiap pertemuan untuk bisa
di perusahaan, karena banyak juga yang sudah seperti tadi, tidak hanya di formasi di ASN atau P3K, itu sudah di Buleleng sudah berproses, di yang lain bisa ke perusahaan atau seperti tadi restoran dan sebagainya. Kita selalu maksimalkan itu dan kita perjuangkan melalui ketentuan formasi yang ada di BKPSDM Kabupaten Buleleng. Yang penting adalah yang dikhawatirkan oleh Pak Narde tidak ada formasi, tapi ternyata ada ya Pak ya, setiap tahunnya ada. Sampun kami mengusulkan dan kami 2 tahun terakhir terima ada ASN yang sudah formasi di difabel. Baik, dan kita harus sambut baik juga begitu ya. Kalau untuk masalah keterampilan dan kemampuan itu memang yang sudah memang dimiliki oleh si difabel tersebut begitu ya Pak Kadis. Baik. Betul Pak Narde, ngerubah stigma itu kan hanya mindset saja sebenarnya. Tapi bagaimana caranya kami selaku pemerintah daerah di urusan kesejahteraan sosial wajib untuk mempetakan dia. Supaya sesuai dengan apa yang menjadi harapan formasi itu sendiri, supaya nanti sesuai lah dengan antara kemampuan dan keterbatasan itu bisa berhasil guna dan dirasakan gininya peningkatan pendapatan dari warga disabilitas itu. Baik, terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya. Kita akan undang kembali untuk pendengar lainnya yang akan bergabung. Kami kembali buka di 0362246644 serta di WhatsApp 0811399990 dan juga di Instagram Pro 1 RRI Singaraja di RRI Pro 1 Singaraja. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda. Anda bisa berbincang atau mungkin Anda mempunyai kekhawatiran sendiri ataupun mempunyai masukan terkait dengan bagaimana pemberdayaan kemudian juga menjamin kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Kami kembali nantikan atensi Anda pendengar di 0362246644 dan juga di WhatsApp 0811399990. Kita masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Tu Karyaman Putra Asos MM. Baik, selagi kita menunggu pendengar lainnya, Bapak, ini menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa di Kabupaten Buleleng itu jumlah penyandang disabilitasnya 6.422 ya Pak Kadis ya. Dan yang terbanyak adalah di Tejakula. Di Buleleng ada Kabupaten Buleleng itu ada 6.422. Yang kategori paling banyak itu jelas di Kecamatan Buleleng. Di Buleleng. 881 orang di sini. Yang paling sedikit itu ada di Busungbiu. Busungbiu. Iya, 463. Itulah dari jumlah yang ada, kita dorong mereka masuk yang pemerlu, kita dorong menjadi ke DTKS dia. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi itu untuk bisa mendapatkan program-program yang sesuai dengan komponen yang ada, seperti program Keluarga Harapan atau BPMT, bantuan pemerintah non tunai berupa sembako. Karena disitulah, karena seperti kami sampaikan tadi, dari 6.422 ini tidak semuanya pemerlu. Penyandang tapi pemerlu disesuaikan. Sehingga nanti yang sudah masuk DTKS tapi dia tidak dapat program, itulah kami yang hadir di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan bantuan-bantuan berupa BSU, bantuan sosial uang. Itu diberikan tahun kemarin 450 per bulan, tahun ini 250.000 per bulan. Itu kita berikan untuk sifatnya stimulan, insidental diberikan khusus per bulannya. Dan di samping itu pasti apa yang menjadi kebutuhannya, seperti alat bantu, pakaian layak pakai, rumah sejahtera terpadu, termasuk kegiatan yang sifatnya penguatan kemampuan pribadinya berupa pelatihan-pelatihan tadi. Itu yang sangat sudah kita lakukan untuk penguatan mereka. Seperti itu. Pak Kadis, tadi disampaikan bahwa ada stimulan berupa uang begitu 250.000 per bulan untuk tahun untuk 2023 kemarin 450.000 per bulan. Untuk di tahun 2024 250.000 per bulan. Itu akan diberikan sampai kapan Pak Kadis? Nah ini untuk tahun ini kita tuntaskan di bulan Desember ini. Rencananya untuk di
penyalurannya hari Jumat besok di 4 bulan terakhir. Jadi kita tuntaskan untuk di tahun 2024 ini kita tuntaskan. Jadi 4 bulan mereka bisa terima secara langsung. Mudah-mudahan nanti hari Jumat bisa kita realisasikan karena kita sedang persiapkan dan supaya tidak terlewatkan di bulan Desember. Dan untuk maklum di tahun 2025 kita polanya kita rubah. Iya, bagaimana Pak Kadis? Kalau tahun 2025 kita memperkuat pemberdayaan pilar-pilar sosial melalui Karang Taruna. Jadi tahun 2025 kita akan ajak duduk bersama. Fungsi Karang Taruna itu bisa menjadi garda kami dalam rangka penguatan pemerlu kesejahteraan sosial. Jadi warga disabilitas di desanya, warga yang kategori fakir miskin, lansia, sakit kronis, lansia sebatang kara, itu didata dibuatkan proposal oleh para Karang Taruna. Jadi Karang Taruna yang masing-masing desa wajib nanti membuat proposal melalui usulan desa. Di usulan desa diinput oleh pemerintahan desa dan kami nanti di Bapeda akan menunggu. Nah, hasil dari usulan itulah kita akan eksekusi program. Karena semua bantuan itu wajib ada permohonan. Sehingga kami di tahun 2025 bagaimana memberdayakan dari para Karang Taruna, pengurus Karang Taruna. Kita program tanggal ini minggu depan. Minggu depan hari Senin ini kita akan melantik pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Buleleng. Kami akan titip semua permasalahan pemerlu kesejahteraan sosial ini melalui Karang Taruna. Jadi mindset Karang Taruna itu, pengurus Karang Taruna coba kami geser sedikit, tidak hanya sebatas berkegiatan di bidang kepemudaan, tapi bagaimana dia berkegiatan khusus di pemerlu kesejahteraan sosial. Ada di sana ex napi mungkin yang perlu bantuan, ada ex narkotika, nafsa, itu banyak yang bisa kita minta minta bantuan kepada Karang Taruna nanti, supaya kegiatan Karang Taruna itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Jadi pola kerja kita akan rubah di tahun 2025. Jadi kalau setiap desa pengurus Karang Tarunanya kuat, kita isi dengan pola-pola kerja yang baru, harapannya di tahun berikutnya semua permasalahan kesejahteraan sosial di masing-masing desa itu lebih tepat sasaran. Itu yang kita inginkan. Berarti targetnya adalah tepat sasaran, jadi memberdayakan, mengoptimalkan Karang Taruna di masing-masing desa. Nah, kalau untuk pengajuan proposalnya sampai nanti ditindaklanjuti itu ada rentan waktu berapa lama nih Pak Kadis untuk memberikan informasi juga kepada Karang Taruna? Jadi kami akan perkuat dulu Karang Tarunanya melalui itu minggu depan hari Senin saya akan lantik dulu. Terus kita perkuat supaya dia di bulan Januari sudah bersiap-siap bersinergi dengan desa, kelurahan untuk mengadakan musdes. Di situ ada musyawarah desa, apa permasalahan, apa yang kita inginkan sesuai dengan pemerlu tadi itu bisa diajukan di musdes, nanti bisa diinput di kaur perencanaannya, dengan sendirinya kan sistem aplikasi kan masuk di sini di Bapeda. Jadi kita akan cek di situ desa-desa yang sudah mengajukan, baru kita petakan untuk di anggaran berikutnya, sehingga nanti semua itu kita asesmen mendalam lagi. Jadi semua usulan itu tidak serta-merta kita terima, tapi kita cek lagi ke desanya, ke kelurahannya, apakah tingkat kelayakan atau kriterianya itu udah sesuai apa tidak. Jadi jangan sampai nanti antara penyandang dengan pemerlu itu beda tipis memang dalam kondisi real, karena kita kan harus berbasis SNIK kita ngeceknya. Bisa jadi dia ngaku nggak mampu, nggak punya apa-apa, ternyata punya aset. Nah, disinilah kita asesmen dari tugas kita untuk memperkuat dari usulan itu. Kalau sudah masuk ke usulan, kita tinggal mempetakan berikutnya adalah untuk
di eksekusi program. Ya, artinya dengan pola ini untuk data DTKS-nya tidak lagi dipergunakan begitu ya Pak, yang sudah masuk data? Jadi dengan ini bersinergi, beriringan, jadi bisa jadi ada warga disabilitas yang masuk kriteria tapi belum DTKS. Nah, di situ dia bisa kita ajukan. Sementara kalau dia sudah di DTKS tapi sudah mampu, nah kita exitkan lagi. Jadi inilah supaya pemerataan dan program itu tepat sasaran seperti itu. Jadi walaupun dia penyandang disabilitas tapi dia mampu, ya kita exitkan di DTKS. Kasih kesempatan yang belum dapat. Ya, itu. Ini perlu juga menjadi pemahaman kita bersama ya Pak Kadis ya, agar jangan tahun lalu saya masuk data loh, tapi sekarang saya tidak masuk data. Nah itu tuh perlu. Itulah SDM kita yang nanti mengedukasi, karena tidak semua nanti bantuan itu bisa diterima. Kan kasihan juga yang lain. Pak Kadis, tadi Pak Kadis juga sebelum kita ke closing statement ini yang menarik dari pernyataan Pak Kadis adalah selain kita berikan bantuan, stimulus, perlu juga adanya perubahan mindset daripada saudara-saudara kita ini untuk bisa mau berkarya, bergerak bersama, memotivasi bersama. Nah ini upaya-upaya apa Pak yang dilakukan oleh dinas untuk bisa memberikan pergeseran mindset lah kepada penyandang disabilitas ini agar tidak selalu menunggu stimulus yang ada begitu, mau bergerak bersama. Silakan Pak. Itulah jadi upaya-upaya kami supaya kita bisa seirama ya dengan maksud tujuan terhadap fungsi pemanfaatan dari pemerlu kesehatan sosial, kita memperkuat SDM kita. Jadi kita punya SDM yang menangani berkaitan dengan permasalahan kesehatan sosial. Pertama ada SDM PKH, ada TKSK, ada pekerja sosial, PEKSOS-nya. Inilah mengedukasi, mendampingi mereka-mereka yang ingin punya potensi, yang berkarya atau yang bermasalah. Nah di situ makanya dinas sosial ini memang punya kekuatan SDM supaya program-program itu bisa dirasakan manfaatnya dan bukan menjadi bantuan itu sebagai hak. Nah di situ karena sudah sebagai hak, disinilah pentingnya edukasi supaya seirama dengan kriteria yang ada. Kita harapkan sih semua warga disabilitas seperti tadi ada yang pinginnya seperti ini tapi belum didukung lingkungan dan sebagainya, itulah yang diedukasi, dibicarakan dengan baik supaya bukannya memperuncing permasalahan tapi mencari solusi yang terbaik dalam rangka penguatan mindset mereka. Dari keterbatasan dia mampu berdiri sendiri, mampu memiliki kewirausahaan, mampu dia tidak hanya tergantung kepada orang lain. Karena di situ kategori stigma yang menarik tadi Pak Nardi itu. Bagaimana kita fungsi stigma itu kita bisa komunikasikan sebaik-baiknya kepada warga pemerlu kesejahteraan sosial khususnya disabilitas ini. Iya baik, dan ini juga menjadi tugas kita bersama ya Pak ya untuk bisa bersama-sama bergerak untuk berjalan seiringan dengan program-program baik dari pemerintah untuk pemberdayaan disabilitas, kemudian memberikan motivasi dan juga kepedulian, itu yang paling penting, kepedulian dan juga pencari solusi untuk penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10. Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum itu kami undang Pak Kadis untuk bisa memberikan closing statement atau pernyataan penutup untuk jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Silakan Pak Kadis. Ya, kami dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selalu siap ya memfasilitasi warga belum beruntung, khususnya ya disabilitas, dengan berbagai program kegiatan perlindungan sosial serta penguatan produktivitas untuk kelangsungan kehidupan dan kemandiriannya. Jadi peran serta masyarakat untuk mendukung pemerintah dan mendukung warga disabilitas dalam memperkuat dirinya masing-masing itu tidak serta-merta dari warga disabilitas itu sendiri. Sehingga kamilah berkolaborasi untuk bisa mewujudkan kemandirian dari warga disabilitas. Dan terakhir kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2024. Semoga tetap semangat dan berbahagia selalu. Om Santi 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 Om.
Baik, terima kasih Pak Kadis Sosial, Pak Putu Karyaman Putra sudah hadir. Kami nantikan Pak untuk persiapan tanggal 20 nanti ya. Setelah siap nanti kami undang lagi untuk berbincang tentang ini begitu ya Pak Kadis ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Kadis, sukses untuk semua program-programnya terutama untuk dituntaskan di tahun ini dan di tahun 2025 mendatang. Dan pendengar terima kasih untuk atensi Anda yang sudah beratensi di 24644 dan juga di 081 139999790. Selepas ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti berbagai program lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiantra, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, dan selamat pagi.